Halo semuanya, selamat datang di channel Kepoin Data. Pada hari ini, kita akan belajar tentang activation. Jadi kemarin kita udah belajar 3 activation ya. Nah sekarang kita akan belajar lagi activation selanjutnya. Yaitu yang pertama adalah activation time. Kapan kita menggunakan activation ini? Yaitu ketika kita ingin data kita itu mensentralisasi di zero. Dengan menggunakan 10H, kita tuh bisa nge-spare ke data menjadi -1 atau 1. Jadi lagi-lagi 10H adalah jika data kita itu terpusat ke titik 0, jadi kita bisa nge-spare tuh datanya agar bisa bervariasi. Terus ketika kita mempunyai sebuah data kompleks, lalu biasanya 10H ini bisa digunakan pada model RNN. Cuman kita nggak akan bahas RNN ya. Next video kita akan bahas RNN. Outputnya dari 10H adalah -1 dan 1. Ingat ya, karena dia tuh data kita tuh ada 0, central to 0, kita ingin spare ke -1 ke 1. Nah, gambarannya seperti apa? Seperti ini ya. Kita lihat, bentuknya mirip dengan sigmoid. Tapi kalau sigmoid, dia itu hanya ke 0. Sedangkan kalau 10H, dia itu dari -1 ke 1. Dengan rumusnya seperti ini ya. Itu simpel banget. Dia hanya dikurangin aja, lalu dibagi dengan penjumlahan. Dan Z itu apa? Kita lihat ya. Itu adalah sebuah eksponen, dan Z adalah data input kita. Kayak gitu. Jadi gimana cara kalkulasi ke coding? Kita bisa lihat. Kita menggunakan touch, yaitu eksponen pangkat pada Z, yaitu data kita, dikurangin touch dot eksponen min Z. Itu yang di atas ya, atau X. Kemudian yang Y, atau yang di bawah, itu mirip perhitungannya, hanya saja berbeda menggunakan positif. Lalu kita tinggal bagi aja tuh, antara X dan Y. Lalu kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Nah, data kita itu udah spare, nggak terpusat kepada titik 0 aja. Jadi kita udah nge-spare datanya dari min sampai plus. Jadi itu adalah definisi dari 10H. Nah, untuk lebih dalamnya atau pengaplikasiannya, kita akan belajar di next video. Oke. Kita akan sanity check dengan modul kita, atau modul touch. Itu sama ya, ternyata ya. Nah, berarti skelas yang kita buat, itu udah sama. Bedanya, itu hanya ada di belakang komanya aja, tapi overall itu udah mirip ya, atau sama. Selanjutnya, kita masuk ke dalam activation softmax. Activation softmax itu mirip dengan si sigmoid, yaitu sama-sama menampilkan probability. Tapi kalau softmax itu menggunakan multiple target. Misal kalau yang sigmoid dia itu ada hanya 2 target ya, atau 0 atau 1. Kalau softmax itu bisa lebih dari 0. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau kita lihat kapan kita menggunakan probability ini, itu kalau data kita itu kelasnya adalah multi class atau ABC, ABCDE, atau matang, tidak matang, mentah, kayak gitu. Outputnya itu sama dengan sigmoid. Lagi-lagi konsepnya itu mirip sekali dengan sigmoid ya. Cuman hanya saja softmax itu mempunyai 2 kelas saja. Multiple class. Nggak hanya 2 kelas kayak gitu. Nah, kita coba lihat kalau misalnya kita menggunakan touch, itu hasilnya seperti ini ya. 1 bla bla sampai 3. Bagaimana kalau misalnya kita bikin kalkulasi sendiri? Kita lihat rumusnya ya. Rumusnya adalah eksponen pangkat Z atau data kita dibagi adalah sumasi dari K J sama dengan 1. Lalu E, eksponen, dibagi X, Z, pangkat C. Ya, kita lihat ya, pengubahnya seperti ini. Yang awalnya itu 1,3, 5,1 diubah hanya 0 sampai 1. Maksimalnya ada di 9 ini ya. Oke, karena dia paling tinggi ya, kita lihat tuh 5,1. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita bandingkan data kita, nah, ternyata sama ya antara tensor dan juga antara touch dan juga scratch kita. Mirip ya.
eksponen, kita udah definisikan. Terus kita jumlahkan eksponennya. Lalu kita bagi aja eksponen X dibagi sum X eksponen X. Kayak gitu. Sorry, aku mau konfirmasi bahwa yang di sini itu adalah kita bikin dummy data ya. Oke, menarik bukan hasilnya? Dari 1, 2, 3 ternyata outputnya hanya 0 sampai 1 ya. Nggak ada yang di atas 1. Kayak gitu. Oke, nah di sini ada dim. Dim itu adalah dimension ya. Dimension itu kita ubah menjadi 0 atau 1 dimension. Nggak ada dimension. Kenapa? Karena kita itu ada multiple values atau multiple target atau multiple class. Makanya kita perlu membuat sebuah dimension. Beda lagi kayak sigmoid ya, dia nggak ada. Karena cuman hanya satu kelas. Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang activation leaky relu atau rectified linear unit. Kapan kita menggunakan ini? Biasanya kalau misalnya relu itu kan hanya mengambil nilai-nilai yang important, dan kalau misalnya enggak kalau negatif itu akan menjadi 0, kalau misal positif akan kembali ke nilainya sendiri, nilai sebenarnya. Nah, biasanya hal seperti itu akan merugikan pada neuronnya. Akibatnya, neuronnya itu akan dead atau mati sebelum melakukan backpropagation. Nah, ini apa? Kita nggak akan jelaskan hari ini. Kita akan jelaskan di next video. Itu satu. Kemudian, kalau misalnya kita kehilangan banyak informasi, itu kan nggak bagus juga untuk model. Jadi, kalau informasi yang paling kecil, kalau misalnya relu itu dia nggak bisa menangkap untuk informasi small. Makanya kita gunakan namanya leaky relu. Outputnya, jika values input X itu positif atau 0, outputnya akan sama dengan input. Kalau misalnya negatif, kita akan mengkalkulate dengan small parameter. Beda ya, kalau kemarin di relu adalah negatif berarti akan diubah menjadi 0 ya. Kalau misalnya leaky relu itu akan ditambahkan calculate small parameter. Kita lihat gambarannya. Nah, kalau misalnya relu dia itu bentuknya kayak gini ya, langsung lurus kayak gini karena 0. Tapi kalau leaky relu karena dia akan ada penambahan parameter, maka di sini ada simpangan pada suatu datanya. Kayak gitu ya. Kita lihat di sini. Rumusnya adalah leaky relu sama dengan max 0,01. Ini adalah semua parameter yang akan kita nambahkan dikali data kita. Nah, kita akan menambahkan bobot atau weights-nya atau data kita lah agar nggak terlalu kecil ketika output atau input yang diactivation oleh relu kayak gitu. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya ini cukup rumit ya dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kita itu menggunakan touch.nn, menggunakan modul library ini. Kita gunakan modulnya, kita panggil modul dari neural network, lalu kita bikin definisi untuk negative slope itu 0,01 sesuai ya sama rumusnya. Lalu negative slope terus in place sama dengan in place-nya false ya. Nah, kita akan coba menggunakan forward. Untuk mendapatkan relu itu menggunakan modul NN. Kita panggil aja touch.nn, fungsional kita panggil namanya leaky relu. Terus kita masukkan X ini adalah data kita. Terus negative slope-nya kita ubah menjadi 0,01 ya nanti, penambahan small parameter. Lalu in place-nya adalah false. Oke, langsung aja kita coba. Jadi kayak gimana penggunaan si leaky relu? Jadi kita pakai NN leaky relu yang tadi kita buat ya, dengan negative slope-nya adalah 0,1. Ini contohnya 0,1 ya. Kalau tadi sebenarnya 0,01 sih, tapi nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya bisa custom kok. Lalu kita coba pakai data random, lalu kita pakai leaky relu-nya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya relu yang sebelumnya, kalau misalnya negatif tuh bakal 0 ya. Tapi kalau leaky relu, dia tuh nggak akal 0, tapi dia tuh tetap mempertahankan parameter yang sekecil apapun. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk activation. Jadi kita udah bahas 5 activation ya dari video sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan nonton di video sebelumnya. Oke, thank you semuanya. Stay tune aja di video-video selanjutnya. Aku akan bakal
bahas lebih dalam lagi tentang deep learning. Oke, see you again semuanya.